Baik, kita lanjutkan. Dalam kajian al-Islamnya, saya kepingin melihat indikator orang beriman, terus kita cocokkan dengan kita. Saya ini sudah melalui penempaan pemantapan keimanan sejak tahun berapa ya? Sejak tahun sebelum 81. Caranya apa saya dulu itu? Gemblengannya itu belajar indikator orang beriman, terus kita cocokkan dengan keadaan kita. Wis cocok tanggak dengan kemauan Allah itu. Kalau belum, kita cocokkan. Tuh, nah ini banyak sih indikator itu. Salah satunya indikator iman itu kalau Allah dan Rasulnya sudah menyerukan untuk berhukum kepada aturan Allah dan Rasulnya, jawabnya enggak. Tidak ada yang menawar. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya supaya menghukumi di antara mereka itu, jawabannya adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nanti tidak ada kenyang ya. Itu prinsip yang kita pegang. Tapi kita belum tentu seperti itu. Nah, kita ingatkan seperti itu loh. Karena Allah menurut orang iman itu seperti itu. Nah, menurut Nabi orang beriman itu ucapannya, atine, perbuatannya cocok. Ucapannya atine sama. Nah, apakah ada ucapan dengan hati tidak sama? Ada. Misalnya maling ya, kita cekel. Kita akun mesti gak ngaku. Hati omongan mbak hati ini gak cocok. Padahal hati ini ngomong yo nyolong tapi disampaikan tidak nyolong. Itu biasanya begitu. Nah, orang beriman tidak, ucapan dan hatinya sama, terus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau kita tidak seperti itu, hanya ngomong toh aku beriman kepada Allah dan hari kiamat, Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Ngomong enggak? Tapi Allah jawab wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Loh, kenapa Allah katakan tidak beriman? Padahal dia sudah ngaku iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Tapi Allah mengatakan tidak beriman. Soalnya tidak bilarkan. Ngomong tok tapi gak pernah ngelakoni syariat. Itu termasuk tidak beriman. Nah, kalau saya disuruh menanyakan, iso kalau beriman, loh, kenapa gak bisa? Kita punya ilmu. Ngaku iman kata ini Islam tapi gak tahu sholat misalnya, oh gak masuk. Kan begitu. Okay. Nah, ini salah satunya saya ambil di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat sing nomor 23. Dimulai dari ayat 1 sampai selesai. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad itu artinya teman, sungguh. Aflaha wis bejo, beruntung. Yakti teman wis bejo sapa? Al mu'minun wong iman. Jadi artinya sungguh beruntunglah orang beriman itu. Maksud beruntung ya, banyak sekali. Sebenarnya orang beriman itu adalah sumber kebahagiaan. Kalau orang itu tidak beriman, saya berani taruhan tidak akan bisa bahagia. Lu duwe wae sembarangan duwe bahagia. Sing ngomong ngono iso lek gak duwe. Nek wong padha sugih iki jenenge sing dong. Nah, sudah saya sampaikan Profesor Ehrenfest itu kurang apa? Guru besar kaya raya punya segalanya, tapi ujiannya bukan perkara sing dipangan.
yang timbangan luwe-luwe. Ujiannya pokoknya duwe anak bodoh. Lho ngene tok jadi sulit, jadi susah, jadi sedih. Kene sekolahane sing gak tepak bae pindah sekolah pancet bodoh. Sesuai izin profesor kon duwe anak bodoh. Anak sapa ya? Anakku tak duduk kira-kira. Karena izin tidak bisa menanggung kenyataan seperti itu, akhirnya ditembak kepalanya jarak dekat ya sampai matanya. Mari ditembak, dia bingung, akhirnya dia bunuh diri, ditembak dewi. Dua nyawa sekaligus gara-gara apa? Punya anak bodoh izin. Dua nyawa sekaligus. Padahal dia punya segalanya. Lu apakah orang bahagia itu kalau begitu orang punya segalanya? Tidak ternyata. Ya, ternyata tidak. Nah kalau itu diselesaikan dengan cara iman itu apa? Iman itu dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan itu ada rumusnya, ada kiat-kiatnya. Karena manusia itu tidak selalu mendapatkan apa yang menjadi angan-angan kita. Kita menginginkan A, B, C, D, ternyata oleh E, F, G, H, I, Y. Gak pernah cocok. Salah satu contoh. Niat saya sendiri. Karena saya tahu berjuang itu dengan harta dan jiwa. Saya jauh-jauh sudah menyiapkan. Berarti jiwanya ini saya siapkan ulamanya. Kemudian hartanya tadi saya siapkan anak saya sebagai pengusaha. Ini untuk menunjang. Dua-duanya nggak berhasil. Mau marah gimana kita? Maunya manusia tidak sama dengan kemauan Allah. Nah kalau dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, disuruh bersabar. Karena bersabar itu bisa menjadi baik bagi kita. Salah satu contoh, ada seorang di tengah hutan. Nah, ini merupakan cerita enak. Ada seorang di tengah hutan, orang nggak punya, sakit, nggak punya uang, mau ke dokter yang diinginkan, nggak bisa, nggak kuat bayarnya, sehingga dia nggak jadi kemana-mana. Hanya batin tok. Nah, ternyata itu dikabulkan oleh Allah dengan cara yang tidak disukai asalnya. Ada seorang dokter yang diinginkan tadi itu naik pesawat. Ada pesawat itu rusak. Akhirnya mendarat di tengah hutan. Nah, akhirnya setelah mendarat di tengah hutan itu, supaya cepat nanggani tujuannya dokter itu tadi. Dokter tidak ke rumahnya orang itu tadi, tidak. Ada tujuan lain. Dia berjalan, lo dilalat ada ketemu omahe wong iku mau. Akhirnya mengeluhkan kesakitnya tadi, dan dia sebagai dokter ya bisa nambani. Lo coba ya. Jadi ternyata mobil pesawat rusak tadi memang diskenario oleh Allah supaya dokter ini bisa ketemu dengan orang yang membutuhkan tadi. Itu leren pesawat rusak di sini. Umumnya gak rusak gak ketemu. Makanya sebab akibat itu juga ada orang menuntut saya juga karena ini begini karena dari ini gini. Loh, seperti itu akhirnya nyalana Allah. Itu kok aku, itu kok bapakku, itu kok bapakku, macam-macam terus sampai itu akhirnya Nabi Adam. Nabi Adam yang gawe Allah. Berarti apa Allah jatuh Nabi Adam? Berarti Allah salah. Akhirnya kan seperti itu. Makanya orang iman itu nerima takdir. Nah yang bisa seperti itu orang beriman. Maka Allah katakan dalam firman-Nya itu Quran surat 2 ayat 216, Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu itu perang. Perang itu sesuatu nggak enak ya. Banyak janda, banyak anak-anak kecil yang dibunuh dan sebagainya. Wah, nggak enak, nggak senang kita. Tapi apa kata Allah? Asa antak rohu say'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa antuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Berarti yang kita dapatkan itu baik dan buruk kita tidak ngerti.
Maka sumber kebahagiaan itu harus menerima takdir. Itu tadi contohnya misalnya dokter itu gak seneng, padahal itu memang sudah diatur oleh Allah supaya bisa ketemu. Itu takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Panjenengan lihat lagi ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi sing paling ganteng sak dunia ini. Saking gantengnya, bojone raja kebimbang. Barang kebimbang diwadani mbek koncone. Lah iya bojone raja kok kebimbang ambek bujani. Karena waktu itu Yusuf kan sebagai budak dijual kepada raja itu. Ya jenenge budak ya dikongkon sembarang kalir. Diwadani. Mangkel ini bojone diundang. Semadani tadi diundang, disuguhi buah. Kemarin Yusuf pengen metu, orang kayak ngombe ya apa gitu. Akhirnya waktu ngirisi buah tadi tidak terasa, yang diiris itu tangani. Tangani diiris tidak terasa sakit. Terhipnotis oleh gantengnya Nabi Yusuf. Gara-gara apa ada? Ya itu, makanya aku kebimbang. On dewa terhipnotis seperti itu. Lah ini istrinya raja tadi berusaha supaya dia itu bisa berada di dalam kamar berduaan. Akhirnya masuk kamar berduaan betul. Lalu Nabi Yusuf diajak melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yusuf tidak mau karena Yusuf sadar Yusuf sedang imannya bagus dan dia mengerti kalau dia dilihat oleh Allah SWT, sehingga dia tidak mau melakukan. Lari dikejar oleh istrinya raja tadi, ditarik pakaiannya yang belakang sobek. Ya, lalu dibuka kamar itu, ternyata di depan kamar sudah ada sang raja. Istrinya mali ilat, cara wong dengkuali ngene iki lho Pak, wong kurang ajar Yusuf iki jangan memperkosa aku gitu. Ya, ribut, akhirnya sidang. Setelah sidang, ternyata Yusuf tidak bersalah dengan bukti pakaiannya sobek bagian belakang. Jadi kalau logikanya dia menolak itu benar sudah. Coba seandainya yang sobek bagian depan berarti Yusuf memperkosa. Tapi Yusuf tetap di penjara dalam rangka untuk menjaga aib kerajaan. Jadi ketidakadilan ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Itu banyak sekali ketidakadilan. Nah kemudian cerita yang menarik itu adalah Yusuf ini bermimpi matahari dan bulan serta 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Ternyata takwilnya itu adalah bapak dan ibunya itu termasuk matahari dan bulan. Lalu 11 bintang ini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Itu ternyata semua sujud kepada Yusuf. Setelah terjadi peristiwa di Mesir itu terjadi paceklik. Paceklik yang bisa mengatasi adalah Nabi Yusuf. Pada waktu itu sudah dilupakan di dalam penjara, baru dia ingat pernah memenjarakan Yusuf. Lalu diangkat menjadi Perdana Menteri atau apa itu namanya. Ya, untuk mengatasi paceklik itu. Lah paceklik itu diatur supaya yang datang itu bergiliran dan sebagainya. Ya kebetulan pas gilirannya bapak, ibu, saudara-saudaranya semua sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi takwilnya ngipi matahari, bulan dan 11 bintang tadi sujud kepada Adam itu wujudnya kepada Nabi Yusuf itu maknanya adalah seperti itu tadi. Nah ini ternyata tidak seperti itu ujuk-ujuk, enggak. Ada prosesnya, ada sebab akibatnya. Maka kalau kita berpikir tentang sebab akibatnya belum tentu itu terjadi tidak disetting, itu tidak hanya disetting. Tapi Nabi Yusuf itu memiliki saudara itu bukan saudara saya ibu, cuma tunggal bapak itu aja. Karena Yusuf itu ada tanda-tanda kenabian, sing dulure liyane gak seneng. Berusaha bagaimana mengenyahkan Nabi Yusuf. Akhirnya dipijuk, dijak nanggone alas untuk berburu dan lain sebagainya, lalu pulang. Nah,
saudara-saudaranya selain ibu tadi pulang lapor kepada bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala, mati. Padahal dia dimasukkan ke dalam sumur. Lah setelah di dalam sumur itu pas ana wong musafir itu nimbo, lho kok ana menungso. Diambil, diangkat. Ditelok ganteng, dijual ke raja itu tadi yang bojone kebimbang karo Nabi Yusuf. Itu seperti itu. Sampai terjadi peristiwa sujud kepada Nabi Yusuf itu tadi. Lah semua ini skenario Allah. Dilebokno barang dipateni dhisik padahal tidak mati. Itu memang supaya terjadi peristiwa seperti itu. Maka sebenarnya peristiwa yang terjadi menimpa kita itu sudah ada settingannya. Sudah skenario. Maka kalau kita menyadari seperti ini, maka segala yang menimpa kita itu nanti jadinya tidak berat. Nah, kalau tidak seperti sebab ini. Selalu bersedih. Akhirnya menuduh macam-macam. Lah yang bisa seperti itu orang beriman. Karena orang beriman itu kalau dapatkan kebaikan bersyukur, kalau tidak dapat kebaikan bersabar. Yang bisa seperti itu adalah orang yang beriman. Maka bersyukurlah jadi orang benar. Maka dikatakan oleh Allah di sini, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman itu. Ini salah satu contoh. Dan contoh yang kedua adalah nanti yang masuk surga itu ya orang beriman ini. Bukan orang Muhammadiyah, bukan orang NU, bukan. Tidak ada dalam Quran itu. Yang ada itu iman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya dan mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini Allah yang mengatakan. Jadi masuk surga itu orang beriman, beramal soleh. Yang orang takwa disebutkan juga oleh Allah dalam Quran. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bercepat-cepatlah kamu, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Ya ini kalau kita lihat di situ, maka menjadikan iman takwa itu jadi penting. Memperjuangkan iman takwa jadi penting, dan masih banyak lagi sebenarnya. Misalnya terkait dengan banyak sekali saya lupa ya. Nah kemudian di sini disebutkan siapa orang beriman yang bahagia itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu kira-kira nek sendakep terus tidak kayak kiwa ini, atau kayak tengen, atau kayak dodong ini. Apakah seperti itu? Ternyata setelah saya pelajari, khusyuk itu adalah konsentrasi. Dalam bahasanya Indonesia itu begitu. Saya itu pernah naik sepeda motor, melaku sepeda motor, tapi aku lali. Jangan nang dia aku gak ngerti. Loh, aku mau jangan nang di. Berarti gak khusyuk. Kalau khusyuk, sadar saya berjalan ini tadi, naik sepeda motornya akan menuju ke suatu tempat. Berarti sadar, itu baru khusyuk. Makanya Allah sampaikan khusyuk itu dalam Quran. Ini bukan pendapat saya tapi informasi dari Allah. Yang disebut khusyuk itu alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang merasa dirinya sedang berhadapan dengan Allah ketika sholat dan akan merasa kembali kepada Allah. Jadi orang seperti itu orang yang sadar, orang yang konsentrasi. Nah itu khusyuk. Ya bahkan khusyuk itu juga sampai sakit itu tidak terasa. Pernah Ali bin Abi Thalib itu kena panah.
Kemudian mau dicabut tidak boleh sama Ali. Tunggu saya sholat dulu. Setelah sholat, konsentrasi tinggi, khusyuk, dicabut. Tidak terasa apa-apa. Ali bin Abi Thalib itu. Karena saking khusyuk. Nah ini khusyuk. Makanya salah satu indikator orang beriman itu nek sholat khusyuk. Terus selanjutnya walladzinahum anil lagwi muridun. Orang yang beriman itu berpaling dari perbuatan lagho. Perbuatan lagho itu apa sih? Lagho itu tidak bermanfaat. Kalau begitu orang beriman itu yang dilakukan selalu bermanfaat. Misalnya kalau awak dhewe begadang jam 10 bengi sampai jam subuh, gak bermanfaat bagi orang beriman itu. Bergadang ngomong apa? Nah kalau tahajud ya manfaat. Kan begitu. Nah itu kalau orang beriman itu selalu begitu, tidak akan melakukan sesuatu yang lagho. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak akan melakukan. Jadi setiap langkahnya selalu bermanfaat. Kemudian walladzinahum lizakati failun. Orang beriman itu salah satunya adalah menunaikan zakat. Zakat itu ada ketentuan dari Allah. Nek setahun ini kena 2,5%. Nek setahun ini. Karena di dalam harta kita itu bukan 100% milik kita. Ada 2,5% miliknya orang lain. Yang itu harus dikeluarkan. Maka zakat bisa kita ambil, kita beri nama makna zakat itu sedekah wajib. Zakat itu mensucikan. Zakat suci. Ya. Jadi kalau kita misalnya tiap hari makan, kemudian tidak pernah kita keluarkan, tidak pernah BAB, apa yang terjadi? Sakit. Nah ini sama, tiap hari kita mendapatkan rezeki terus, tidak pernah kita keluarkan, masalah. Itu logikanya, logika ilmiahnya begitu. Maka mengeluarkan itu menjadi penting. Nah ini orang beriman itu mengeluarkan zakat itu. Nah zakat ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal itu dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Tapi kalau zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali menjelang hari raya, itu dihitung per jiwa. Kalau kita dalam keluarga punya 5 ya kita keluarkan 5. Nah satu zakat itu sekitar nggak sampai 3 kilo, 2,6 atau berapa kilo gitu, kurang lebih seperti itu, satu sok karena itu dikeluarkan sebanyak kita punya keluarga berapa. Kalau dikeluarkan sesudah hari raya, sudah sholat hari raya, namanya bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Ada waktu-waktunya. Nah terkait dengan zakat ini termasuk infak yang wajib. Kalau panjenengan infak itu ternyata menjadi persoalan sampai ke alam kubur. Kelihatannya biasa karena ini ibadah sosial. Kita sudah pernah diperingatkan oleh Allah SWT terkait dengan masalah infak ini. Ada di dalam Quran surat 63 itu surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum datang salah satu kepada kalian kematian. Berarti Jawa Ribi dikatakan infak saat durungi mati. Nah karena mengabaikan dan sebagainya, lalu kematian datang, belum sempat beramal. Tahu bagaimana nasib ketika dia meninggal dunia, getun dia. Sehingga dia protes kepada Allah, Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib.
Mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa as-sadaqah aku minas sholihin, supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Ketun. Kepingin dorip namanya, tapi sudah tutup, lakonnya sudah buyar. Karena di dunia ini bukan saatnya begitu, saatnya menanam. Di akhirat saatnya mengetam. Tidak bisa balik. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Berarti kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mati gak iso. Makanya ini salah satu juga ketika COVID dulu, saya itu nggak pernah ikut vaksin. Karena saya mau nggak itu, saya hanya berdoa saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu salah satunya. Berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan macam-macam, ada manusia, ada jin, ada penyakit. Kita berlindung di situ. Karena saya meyakini ini. Nah. Wa makana li nafsin antamuta ila bi'illah. Sekali-kali kamu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi kematian ini sudah diizinkan oleh Allah. Kalau tidak Allah tidak mengizinkan, gak bisa mati. Nah, ini suatu kekuatan yang harus kita bangun. Termasuk ketika orang itu dalam peperangan takut mati. Akhirnya dia melarikan diri dari peperangan. Itu tentaranya Rasulullah sebagian. Dia bersembunyi di dalam rumah supaya tidak dibunuh oleh musuh. Apa Allah berikan ucapannya itu? Sekalipun kamu berada di rumah-rumahmu, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhanmu. Berarti sudah ditakdirkan Allah, kalau kamu mau mati terbunuh, kamu pasti keluar pada tempat pembunuhan itu. Ini pernyataan Allah. Nah, ini kalau kita bangun dalam pribadi kita jadinya kendel. Nggak ada rasa was-was dan sebagainya. Kalau akhirnya terjadi mati betul ya sudah takdirnya. Karena Allah itu tidak akan mematikan kita kecuali dengan izinnya. Ya, seperti itu. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang beriman itu yaitu orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, tidak disalurkan kepada yang tidak berhak. Ini orang beriman. Ila kecuali ala aswajihim kepada istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum atau kepada budak-budaknya. Nah, budak itu bukan pembantu rumah tangga, bukan. Kalau pembantu rumah tangga itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kalau budak itu sudah dirampas kemerdekaannya, sudah dimiliki oleh seseorang dan bisa diperjualbelikan. Tapi yang dimaksud budak di sini bukan budak yang seperti itu. Tapi budak di sini adalah budak rampasan perang. Rampasan perang itu ada dua macam. Ada harta itu yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan. Itu disebut harta faik. Nah, ada harta yang diperoleh dari peperangan setelah orang kafir kalah lalu meninggalkan, maka hartanya termasuk wanita-wanitanya semua itu merupakan harta ghanimah. Nah, ini yang dibolehkan. Nah, kita disebutkan di sini famani bertago belum nih. Jadi kalau yang dua unsur itu tidak tercela. Famani bertago moko sopone wong kang golek waroa murine zalika kaya mengkono iku berarti mencari selain dua kelompok manusia tadi, faulaika humul adul, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Nah, ini kita ukur ciri-ciri kita. Kalau kita pernah melanggar itu ya kita istighfar.
Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, istighfar hapus dosa kita nak diterima. Waladinahum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang terhadap amanah-amanah dan janjinya raun, menepati. Biasanya kena ini pejabat ya. Pejabat itu kan jadi pejabat kan disumpah kayak Quran, berjanji, bla 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 bla. Terus tadi siji bisa melakukan kesalahan, juga melakukan kebenaran, juga bisa melakukan korupsi. Ya. Itu melanggar sumpah. Lah itu kalau orang beriman tidak akan melakukan seperti itu. Oke. Jadi orang itu terhadap janji dan amanah. Nah ini tidak terjadi pada pemimpin saja, bisa juga terjadi pada kita. Janji kita bagaimana, amanah kita bagaimana kalau kita diberi amanah. Misalnya contoh misalnya dikasih amanah tadi bendahara nyekel duit. Ini peluang untuk korupsi. Tapi kalau orang beriman tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena orang beriman itu merasa dilihat oleh Allah. Timbulnya kejadian kemaksiatan,